Iya, mengisi dulu sekitar 10 menit baru tanya jawab Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim Allahu anhuma pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw hamilun sabil. Faqala idza asbahta fala tantadhirul masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Khudh min sihhatik limadik wa hayatika qabla mautik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan berkata kepadaku, "Kum fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abidun sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Gharib yaitu pendatang yang datang di suatu tempat atau satu kampung yang akan pergi kembali pulang ke tempat asalnya. Awal sabil atau seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Yang sebelum beliau nasihatkan nasihat ini, beliau memegang pundak Nabi, beliau memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ingin nasihat ini, wasiat ini menancap kuat di dalam hati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, wasiat ini, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat menyentuh hati. Beliau berkata, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Dan inilah hakikat kehidupan kita, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bahwa asal tempat orang tua kita, Adam, dan ibu kita, Hawa, itu di surga. Sebelum Allah keluarkan mereka berdua dari surga, karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dan mengangkat derajat mereka berdua. Allah keluarkan mereka dari surga ke dunia. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, berarti kita hidup ini sekarang berjalan menuju kembali ke tempat asal kita, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak tahu tempat kembalinya atau tempat asalnya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan inilah hakikat orang yang tersesat. Dan lebih tersesatnya lagi adalah ketika seorang hamba sudah hampir sampai ke tempat asalnya, sudah hampir sampai di tempat rumahnya, kemudian setelah itu
dia tersesat, lupa, dan tidak tahu di mana rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta la yakunu bainal jannati wa bainahu illa dhira'. Yusbiku alaihi alkitab faya'mal bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Nabi mengatakan ada seorang hamba yang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Sampai tidak ada jarak antara surga dan dia kecuali sejengkal saja. Itu sudah hampir meninggal. Ya, sebenarnya karena orang manusia itu tidak tahu ajalnya kapan. Jadi dia beramal dengan amalan penghuni surga, kata Nabi SAW, sampai surga dan dia sejarak sejengkal saja. Itu sudah mendekati ajalnya. Kemudian dia beramal dengan amal penghuni neraka dan dia meninggal di atasnya, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan inilah orang yang paling tersesat. Sudah hampir di tempat tinggalnya, sudah hampir sampai. Ini hakikat kehidupan dunia. Sama dengan nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang berjalan. Kasih ilmu sedikit dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk dunia, Allah berfirman, "Famshu fi manakibiha." Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Berjalanlah di atas dunia ini, cari rezeki Allah. Tapi kata Allah, famshu. Famshu itu artinya berjalan kaki. Tapi ketika menuju Allah, Allah katakan fafirru ilallah. Larilah menuju Allah. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah bedakan lafadznya. Ketika perkara dunia, silahkan. Kata Allah famshu, berjalan. Maksudnya apa? Jangan seakan-akan kalian hidup hanya untuk mendengar dunia. Santai saja. Famshu. Ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kehidupan kita. Kita kalau dunia semangat. Iya. Cari uang, mencari semangat. Kesembuhan di situ, himmah di situ, cita-cita di situ. Tapi perkara ibadah kita melemah. Lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, mereka tahu tentang perkara-perkara dunia, sementara akhirat mereka lalai dari akhirat mereka. Ini tercela dalam Al-Quran. Ingat, kita ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup seperti orang yang berdagang. Jadi kita mungkin banyaknya pedagang, Masya Allah. Ya. Pedagang, kita berdagang di dunia. Untung rugi biasa, ada ruginya. Tapi pernah kita tahu bahwa sebenarnya ada perdagangan yang tidak ada ruginya. Dagangan kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah bahasakan hidup kita di dunia seperti orang yang berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah, orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, jual beli, yang dengan jual beli ini kalian menyelamatkan diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang. Dan hakikat keuntungan itu kembali kepada kita. Kita berdagang dengan Allah. Perdagangan ini bagaimana? Dalam ayat yang lain Allah bahasakan dengan pinjaman. Jual beli. Ya kan jual beli banyak. Bukan cuma dalam bab jual beli. Pinjam meminjam juga itu bab jual beli. Allah bahasakan dalam Al-Quran, may yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maka beramal, lakukan salat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan kita melihat tidak ada apa-apa.
Salat, ya selesai sudah. Pada hakikatnya Allah mengatakan itu kalian pinjamkan kepada Allah, Allah kembalikan kepada kalian pada hari kiamat dengan berlipat ganda. Itulah pinjaman dari Allah. Jadi amalan kita bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Hanya Allah simpan, Allah kembalikan, Allah gantikan dengan pahala yang berlipat. Allah berikan kita umur yang panjang. Yang umur itu cukup untuk dipakai beramal. Jadi Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan, waktu luang, kesehatan, kita tukar dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat perdagangan. Itulah hakikat perdagangan. Ya, subhanallah, kita juga tinggal diam, tidak beramal, toh waktu itu juga berjalan, habis, tetap. Jadi mau tidak mau kita habiskan itu barang dagangan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau akan habis. Itu umur, kesempatan. Kita tinggal diam duduk, tetap juga berjalan waktu itu. Jadi memang mau tidak mau kita harus habiskan. Kita berusaha. Makanya Nabi mengatakan kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu fama'atikuha aw mubikuha. Nabi mengatakan semua manusia itu yagdu, berusaha, beramal, bersusah payah. Hanya ada dua hasilnya, berbeda. Fama'atikuha aw mubikuha. Ada yang menyelamatkan dirinya dengan hal tersebut, dan ada yang membinasakan dirinya dengan hal tersebut. Ada dua hasilnya. Tapi semua orang berusaha beramal. Tapi ada yang mengamalkan amalan kebaikan dan ada yang mengamalkan amalan keburukan. Yang dengannya semua mereka pakai umur dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan. Makanya dalam hadits yang mulia ini Nabi ingatkan Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti itu. Ada syair yang sangat indah dari Imam Syafi'i. Imam Nawawi sebutkan dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sifuna. Allah, kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, fatin, memiliki kecerdasan, kepintaran, berpikir yang lurus. Bagaimana itu? Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia, menceraikan dunia, wa khaful fitana, karena takut terhadap fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka melihat dunia ini dan mereka tahu pada waktu itu annaha laysat lihayyi watana, ternyata dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Itulah ucapan Nabi SAW, berjalan. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia seperti lautan. Salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka jadikan amalan soleh itu seperti perahunya. Ini hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak terpedaya dengan kehidupan dunia mereka. Jadi mereka selalu ingat dan sadar bahwa memang dunia ini Allah jadikan untuk kita di bawah kaki kita. Kita injak. Bukan di atas kepala kita, bukan di pundak kita. Bukan himmah kita, cita-cita kita, tujuan kita hanya itu. Tetapi cita-cita kita, harapan kita adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faridwanun minallahi akbar." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ini mungkin sedikit, semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan seluruh ikhwah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan ini secara singkat dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ustaz sudah banyak pertanyaan yang masuk. Sebelum kami bacakan pertanyaan,
yang masuk di sini, terlebih dahulu kami memberikan kesempatan kepada para orang tua kami, saudara kami, dan para tamu undangan yang memiliki pertanyaan. Silahkan untuk mengacungkan tangannya, menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Bukan Anda bertanya, MC yang jawab. Karena MC juga masih penuntut ilmu. Baik. Ya, kalau masih belum ada, di sini kami mengambil pertanyaan pertama. Bismillah, Pak Ustadz. Insya Allah beberapa hari lagi masuk Ramadan. Ada beberapa yang menjadi perbedaan pendapat, terutama doa berbuka puasa. Mohon dijelaskan Ustaz. Syukron. Baik. Doa berbuka puasa ya. Iya. Doa berbuka puasa, hadits yang terkenal, atau doa yang terkenal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Maka ini riwayatnya ya ada kelemahan dan riwayat yang tidak sahih. Kemudian ada juga doa zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ini hadits sebagian ulama mensahihkannya. Seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala menganggapnya sahih. Tapi sebagian ahli hadits yang lain seperti Syekh Mukbil yang saya lihat, demikian pula guru-guru kami dulu menganggapnya lemah. Ada kelemahan di dalamnya karena ada rawi yang majhul, yang tidak jelas asal usulnya. Maka dengan ini mereka menganggap tidak ada doa berbuka puasa yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi sebagian ulama yang menganggapnya benar, itu menganggapnya riwayatnya sahih, seperti Syekh Albani dan ulama yang sama beliau dalam masalah ini, beliau pakai doanya karena mereka menganggapnya sahih. Dari kesimpulannya tergantung ahli hadits, para ulama yang menghukumi haditsnya. Ya, jadi kalau kita misalnya, dan memang maknanya benar, maknanya bagus maknanya, zahabal dhama'u, ya telah pergi haus, wa batallatil uruq, dan tenggorokan basah, alhamdulillah, ya, wa thabatal ajru insyaallah, dan akan tetaplah pahala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Jadi kesimpulannya, sebagian ulama ada yang menganggapnya sahih. Hanya itu ya, hanya zahabal dhama'u. Adapun yang banyak dibaca orang Allahumma laka sumtu, itu tidak ada riwayatnya. Nah, ya. Hanya yang ada zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan terjadinya dunia? Kapan Nabi Adam ada di dunia? Apakah ada dalam kitab suci Al-Quran yang menerangkan? Allahu a'lam. Kapan dunia? Dalam Al-Quran Allah sebutkan penciptaan dunia. Allah sebutkan di berbagai ayat dalam Al-Quran. Hanya itu terjadinya kapan dalam artian waktu perhitungan di sisi kita, itu tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Hanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan ya penciptaan dunia. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, ini 6 harinya ini kapan? Hitungan di sisi kita, ini kapan waktunya? Apakah berapa tahun sebelum Masehi mungkin yang diinginkan penanya? Kalau ini tidak ada keterangannya. Allahu a'lam, ini perkara gaib. Hanya Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang penciptaannya. Di awal surah
As-Saffat di awal surah dalam Al-Quran Allah jelaskan fi yaumaini, dalam 2 hari. Kemudian setelah itu Allah sebutkan fi arba'ati ayyamin sawa'in lisailin. Allah pisah penciptaannya. Pertama 4 hari, kemudian penyempurnaannya 2 hari. Maka tidak bertentangan dengan ayat yang lain ya, bahwa 6 hari. Penyempurnaan 2 hari ini dalam Al-Qur'an. Ya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum walian amikum. Itu penyempurnaannya, kami alirkan sungainya, kami tumbuhkan tumbuhannya. Padahal sudah ada sebelumnya bumi itu. Jadi kalau kita ditanya mana duluan, bumi atau langit, ya bumi dulu. Ya. Jadi jangan mengatakan langit dulu, bumi dulu. Jadi bumi sebelumnya sudah ada, kemudian Allah ciptakan langit. Setelah itu Allah sempurnakan penciptaan bumi. Penyempurnaannya inilah yang Allah sebutkan 2 hari. Itu dialirkan sungainya, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonnya, buah-buahannya. Padahal bumi sebelumnya sudah ada. Sudah dalam ayat dalam surah An-Nazi'at. Dipahami ya? Jadi kalau ditanya dunia dulu baru langit. Kemudian Allah sempurnakan setelah itu penciptaan dunia. Jadi semua 6 hari. Tapi kalau kita ditanya misalnya, kenapa 6 hari? Kenapa bukan sekejap? Allah mampu dalam sekejap. Dalam sekejap pun Allah Subhanahu wa taala langsung mengadakan kita semua, ya, dunia dan seluruh isinya. Allah mampu. Hanya dengan hikmah Allah, perbuatan Allah, Allah ingin 6 hari. Dan Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, kita ditanya pada hari kiamat. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan perbuatannya, kita lah yang ditanya. Hikmahnya, kata para ulama, hikmahnya ya, agar Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Ya kan? Tidak usah jauh-jauh, langit dan bumi kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala langsung adakan kita langsung muncul? Tidak kan? Ada proses. Ya. Walaqad khalaqnal insana tabaqan an tabaqa. Allah kalian diciptai tabaqan an tabaqa. Fase demi fase dalam janin. Dari setetes air, ya kan, menjadi segumpal darah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging. Kemudian ya, diberikan tulang belulang, kemudian ditiupkanlah ruh setelah itu. Ada prosesnya. Padahal Allah mampu menciptakan kita dalam sekejap. Ya memang semua butuh proses, dan kita hidup juga masuk surga butuh proses. Kalau yang masuk surga langsung instan. Itulah salah satu hikmahnya. Adapun waktunya itu kapan? Wallahu a'lam, ini perkara gaib, kita tidak tahu. Ya, semoga Allah beri taufik kepada semua. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Apakah jika dulu orang tua kita tidak menghakikahkan kita ketika dilahirkan karena alasan ketidaktahuannya tentang hakikah, atau karena alasan keuangan tidak ada untuk dipakai hakikah, dan nanti setelah kita sudah tua dan sudah punya keturunan, anak dan cucu, baru bisa menghakikahkan diri sendiri? Pertanyaannya, apakah hukum seperti itu boleh, Ustaz? Syukron, jazakallahu khair. Tentang hukum akikah, sebagian ulama kita ada yang mempersyaratkan, atau sebelum saya sebutkan ini, kita sebutkan dulu hukum asalnya. Hukum asal akikah itu sunnah, tidak wajib. Ulangi, hukum akikah itu sunnah, tidak wajib. Jadi bukan hal yang mengharuskan berdosa kalau ditinggalkan, tidak. Dia hanya hukum sunnah. Hanya anjuran-anjuran akan hal itu banyak dalam hadis. Nabi mengatakan, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Semua bayi yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Ini anjuran yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Jadi hukum asalnya dulu kita bahas. Ya, karena kadang ada orang yang tidak sempat mengakikah dulu waktu kecil, kadang mungkin berpikir mati saya mau akikah ini. Ya, kayak sekarang sudah melakukan dosa yang besar. Ya, itu sunnah saja. Pertama, yang kedua, masalah akikah, sebagian ulama kita, sebagian ahli fikih ada yang mempersyaratkan hanya 7 hari.
Syarat waktunya. Lebih dari 7 hari sudah hilang waktu akikoh. Paham? Ada yang mempersyaratkan 7 hari saja. Tapi Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, kitabnya berjudul memang hukum kelahiran anak dan seputar anak, disebutkan di situ beliau berpendapat bolehnya mengakikoh anak lebih dari 7 hari. Kalau memang baru ada kemampuan atau mungkin dulu lupa atau tidak tahu hukumnya, beliau menganggap rahimahullah boleh lebih dari 7 hari. Paham? Jadi misalnya sudah besar, sudah SD, ya. Bahkan mungkin sudah menikah, orang tuanya bilang, nak kamu itu dulu diakikoh, sudah menikah, sudah ada anaknya. Ya. Kalau memang dia mau, tidak ada masalah kalau dia lakukan. Kita yang memilih, misalnya kita menganggap 7 hari saja, ya tidak usah, kau ini bid'ah lagi kau, dan mulai ke pungut itu, tidak usah. Memang ada ulama yang membolehkan lebih dari 7 hari pun tidak masalah. Bahkan dewasa pun, ya, kita tidak mengingkarinya kalau dia melakukan itu. Apalagi, ya, kalau dia misalnya mengakikoh, itu ada amalan soleh yang lain, misalnya dia mengakikohkan, dia potongkan kambing, kemudian dia undang teman-temannya untuk makan, nah, berarti ada amalan soleh memberi makan orang, kan begitu. Ya, hanya kalau kita katakan itu hal yang harus, maka itu mungkin dibutuhkan dalil lagi. Kalau misalnya kita katakan itu hal yang harus, kesimpulannya kalau dia melakukan, ya kita tidak mengingkari hal tersebut karena memang di sana ada ulama yang membolehkannya. Lebih dari 7 hari, bahkan sudah besar, sudah dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita lanjut, kembali kami memberi kesempatan kepada para ikhwah orang tua kami yang hadir di kesempatan ini untuk memberi pertanyaan. Ya, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Terkait dengan terkadang kita menyampaikan sesuatu pada teman-teman, khususnya yang teman-teman sudah berpendidikan dalam jalur agama itu sendiri, kuliah dan apa dan lain sebagainya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan pendapat mereka, kadang jawabannya, ini kan persoalan perbedaan pendapat. Nah, hargailah perbedaan pendapat itu. Nah, pertanyaan saya, adakah batasan tertentu dalam persoalan khilafiyah itu sendiri? Karena kalau kita mau merujuk ke semua pendapat, banyak sekali pendapat. Kalau memang kita punya patokan bahwa semua pendapat itu, perbedaan pendapat dibolehkan. Nah, makanya ada kebatasan tersendiri dalam persoalan perbedaan pendapat itu sendiri. Terus yang kedua terkait masalah utang piutang. Bolehkah kita mewakilkan pembayaran utang? Mewakilkan. Contohnya, saya punya utang ke si A, sementara si B punya utang ke saya. Ketika si A menagih, saya wakilkan ke B dengan alasan dia punya utang ke saya. Dan apakah saya terhitung lunas utang? Dalam bahasa Bugis, pasiwaja istilahnya. Apakah akad seperti itu boleh? Karena banyak kejadian di teman-teman itu seperti itu modelnya. Tolong dibayarkan itu utang saya di sana. Terus yang ketiga, nah ini persoalan pernah saya nonton di YouTube Ustadz dan berita di media terkait masalah pembacaan doa khatam Al-Quran di Mekah dan Madinah. Nah ini saya lihat Syekh di Mekah dan Madinah pun ini khilaf di antara mereka. Iya. Apakah itu memang menurut pendapat Ustadz bagaimana hukumnya di akhir Ramadan itu sendiri? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait permasalahan khilafiyah, ini permasalahan klasik ya. Klasik. Bukan cuma sekarang, dari dulu. Hanya ada perkara-perkara yang perlu dipahami. Betul, pertanyaan ini sangat bagus sekali. Pertama, masalah khilafiyah yang tidak boleh
kita menyelisih di situ atau tidak ada keluasan untuk berselisih di situ, ini tidak boleh. Dalam permasalahan akidah, misalnya dia mengatakan Allah di mana-mana, kita meyakini Allah di atas langit. Oh, tidak apa-apa, ada khilaf. Dia mengatakan itu kita hargai, tidak. Ini dalam permasalahan akidah kita tidak boleh di sini. Tidak boleh menyelisihi perkara akidah yang dimana memang itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan sepakat sahabat di atas itu. Kita tidak boleh menyelisihi. Ini diancam dalam Al-Quran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang telah datang kepadanya menentang Rasul, siapa yang menentang Rasul setelah datangnya kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang yang beriman. Siapa orang beriman di sini disebut? Para sahabat. Jadi para sahabat sudah sepakat buat satu jalan, kita jalan yang lain. Ini Allah ancam. Allah nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka di atas keberpalingannya, yaitu kita palingkan dia, kita buat dia menyimpang karena dia memilih jalan yang lain selain jalannya sahabat. Yaitu sahabat sudah sepakat di atas satu jalan, atas satu perkara, kita buat yang lain. Kita ambil pendapat lain. Padahal sahabat sudah sepakat di situ. Dan kesepakatan sahabat itu ikhwan hujjah. Paham? Hujjah itu Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan sahabat. Kenapa kita katakan hujjah? Wah, ini Ustaz bid'ah lagi nih. Sekira dalil cuma dua. Al-Quran dan Sunnah. Kesepakatan sahabat itu hujjah. Kalau mereka sudah sepakat, maka itu dianggap hujjah. Muttaba, diikuti. Kenapa? Nabi mengatakan, la tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat di atas satu kesesatan. Maksudnya apa? Berarti kalau umatku sepakat berarti itu apa? Saya ulangi. La tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah sepakat di atas satu kesesatan dan kesalahan. Tidak pernah itu. Pertanyaannya, berarti kalau umat sepakat berarti apa? Berarti kalau umat sepakat, sahabat sepakat berarti apa? Berarti apa? Kebenaran, kan cuma ada dua, kebatilan dan kebenaran kan? Sama ada badal hakil dolal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesalahan, kebatilan, kesesatan. Nah, Nabi mengatakan umatku tidak pernah sepakat dari kebatilan dan kesalahan. Berarti kalau ada sepakat pasti benar. Ya diikuti dong. Makanya sepakat para ulama bahwa kesepakatan sahabat hujjah. Dan tidak mungkin mereka sepakat ya pasti dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, contoh yang mereka sepakati adalah pembahasan akidah. Tentang permasalahan akidah, tentang masalah Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, ini mereka sepakati ini. Akidah ini tentang Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Ya. Mereka tidak mengingkari ini. Mereka imani dan sepakat semua. Ini tidak boleh kita menyelisih mereka, ini bahaya, ancaman keras. Ya hanya kan kalau ada orang yang misalnya tetap menyelisih sahabat misalnya. Kita sudah ingatkan ya. Biar dia, yang penting kita sudah ingatkan dia dalam permasalahan ini. Ya, jadi kalau permasalahan akidah memang tidak boleh, tidak ada keluasan di sini. Ya, tidak ada keluasan. Kedua, dalam permasalahan khilafiyat, masalah fikih yang biasa diistilahkan dalam buku-buku masalah furu, cabang. Kalau tadi kan pokok, rukun iman, masalah akidah, ini tidak boleh ada keluasan berselisih di sini. Nah, yang kedua, permasalahan furu'nya bisa diistilahkan dengan cabang. Masalah sujud, yang mana duluan, tangan atau lutut? Kau itu salah kok, maunya tangan dulu. Saya lutut dulu. Semua bisa, yang penting jangan kepala duluan. Kalau kepala duluan salto. Jelas? Masalah khilafiyat misalnya penentuan awal Ramadan, ada yang dengan pemerintah, ada yang ikut hilal, satu hilal saja. Ini ada dari dulu ini pembahasan. Kita tidak boleh ngotot-ngototan di sini. Kau ini bid'ah kok. Kenapa? Satu himatlah itu, satu di bulan. Kenapa kau ikut pemerintah? Yang ikut pemerintah juga kamu itu tidak taat pemerintah. Kamu ini tidak, bukan. Ini pembahasan fikih. Tidak boleh kita saling ilzam di situ, saling mengharuskan di situ dalam pembahasan. Ya dia punya pendapat juga.
Paham? Dan banyak pembahasan fikih yang memang perselisihan bukan cuma sekarang, dari dulu. Nah, ini ada keluasan. Lama, memang di situ ada para ulama yang berpendapat itu sesuai dengan ijtihad mereka. Nah, kita mengikuti itu as-salah? Tidak. Kita sudah menjalankan firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang beriman kalau kalian tidak tahu. Ini ada perselisihan. Nah, sekarang saya kasih ilmu sedikit. Kita sebagai penuntut ilmu ya. Ini nasihat Syekh Mukbil kepada murid-muridnya. Kita sebagai penuntut ilmu, apalagi ikhwan-ikhwan yang taklim, yang cuma ikut pengajian. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perselisihan ini ya Syekh? Syekh Mukbil mengatakan, kamu lihat dua ulama yang berselisih ini, kamu lihat sesuai dengan kadar ilmumu yang mana antara kedua mereka yang lebih alim. Kamu ambil pendapatnya, kamu aman, kata Syekh Mukbil. Paham? Ini ada perselisihan. Lihat sesuai dengan ilmu kita yang mana yang lebih alim di sini antara dua ulama ini. Ambil pendapatnya, pegang. Dan kita tidak dianggap taklid, bukan. Itu memang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah ulama kalau kalian tidak tahu. Sekarang saya tidak tahu ini permasalahan. Nah, ada perselisihan ulama. Ada mengatakan ini, ada mengatakan itu. Kata Syekh Mukbil, kamu lihat sesuai dengan ilmumu yang mana antara dua ini yang lebih alim menurutmu. Ambil pendapatnya. Paham? Nah, adapun kalau bagi ilmu yang dia sudah punya kaidah-kaidah fikih, dia punya ilmu, dia berguru, dia tidak, kata Syekh Mukbil, jangan kamu ikut gurumu semata-mata taklid, tidak. Kamu punya ilmu, kamu belajar usul fikih, kamu lihat, ya kamu mencari, ya bahas, ya kamu ambil rojihkan pendapat itu sesuai dengan ilmu kamu. Kan beda ketika ilmu orang kan, kita sebentar, kita ini, apa kan kita pergi belajar, setelah itu pergi lagi berdagang, kita cuma penuntut ilmu biasa, ya sudah. Kata Syekh Mukbil, kamu ambil pendapat ulama yang kamu anggap lebih alim di situ. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia, Masya Allah berguru, banyak gurunya belajar, iya, dasar-dasar dia belajar cacat-cacat hadits, ya, dia belajar ilmu mustalah hadits, dia belajar, ya, maka dia terapkan ilmunya. Nah, boleh dia membebek sama gurunya, ayo, gue bilang AA, gurunya bilang ini ikut. Terus apa gunanya kita belajar kalau hanya ikut-ikut guru saja? Beda kan keadaannya. Kalau kita iya, kalau kita kan kita ilmu kita ya cuma datang taklim saja. Ini seperti pertanyaan Bapak tadi, pusing saya mana ini? Ya kan? Syekh Mukbil mengatakan, sudah pilih yang mana lebih alim menurutmu, kamu pendapatnya aman. Tapi lebih dari itu, ya, maka dia tarjih, dia pilih sedang ilmu yang ada pada dia. Tidak harus diikut gurunya. Kan begitu. Ya, kalau memang ada hak itu, kebenaran itu dia anggap ini yang benar dan ini juga pendapat gurunya, diambil ya. Bukan karena ikut gurunya, karena kebenaran di situ. Kan begitu. Ya kan? Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Malik, ya, Imam Ahmad, semuanya mengatakan bahwa kalau kalian melihat pendapat saya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kamu ambil pendapat itu dan lempar ke tembok. Syafi'i. Maksudnya mereka juga tidak mau ditaklid, diikuti, dijadikan hujah ucapannya. Kalau dia ini berarti ini yang benar, dan ini yang keliru. Ya, tidak jarang kita bermadzhab, silahkan kamu ambil mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad, silahkan. Tapi yang dilarang adalah, yang tercela ketika kamu salahkan mazhab yang lain, kamu anggap seakan-akan mazhab Syafi'i yang benar. Ya, sebelum Imam Syafi'i lahir sudah ada pembahasan fikih semua. Ya? Ada pendapat Abu Bakar As-Siddiq, ada pendapat Umar, Utsman dan Ali, semuanya bisa dibahas itu. Kan begitu. Kalau kalian bermadzhab silahkan. Mau pilih mazhab yang mana? Tapi ingat, tidak semua pendapat Imam Syafi'i benar, dan tidak semuanya tidak ada yang pasti yang semua benar ucapannya. Imam Malik pernah menyampaikan hadits di Masjid Nabawi di samping kuburnya Nabi SAW. Dia berkata, rahimallahu taala, kullu qaulin yukhad wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua pendapat manusia bisa dibuang dan bisa diambil kecuali ini orang di dalam kubur. Itu juga kuburnya Nabi SAW. Kecuali ini dalam kubur, itu Nabi SAW. Sampai pun dia. Sahabat saja kalau keliru kita ambil pendapatnya. Ya, jelas ya? Yang kedua saya ingatkan, ketika misalnya ada perselisihan, kadang ada ikhwan yang bilang begini, kan ada ulama berpendapat ini. Nah ini ucapan, tidak semua kalau ada ulama berpendapat A, berpendapat B, berarti kita katakan ada khilaf. Tidak semua. Dilihat dulu ulama ini dianggap tidak ucapannya, khilafnya. Seperti misalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm membolehkan musik. Apa katakan? Jangan kok dia main gitar. Hah? Kenapa main musik? Kan ada ulama.
Sekarang lihat, pendapat Ibn Hazm betul, dia membolehkan musik, menghalalkan musik. Dianggap tidak pendapat itu? Tidak dianggap. Kenapa? Menyelisih hadis. Paham? Bisa dipahami? Ya, tidak semua ada pendapat ulama, kemudian dia menyelisih pendapat yang lain, ini dianggap, khilaf ini dianggap. Tidak semua. Ada khilaf yang tidak dianggap. Contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal masih membolehkan nikah mut'ah. Dalam keadaan beliau berfatwa bolehnya nikah mut'ah. Sampai meninggal beliau berpendapat itu. Apakah kita katakan ada khilaf sahabat? Ibnu Abbas membolehkan. Ulama sahabat yang lain semuanya mengatakan tidak diperbolehkan. Dianggap khilafnya Ibnu Abbas? Tidak. Kenapa? Menyelesaikan nas. Menyelesaikan dalil. Nabi mengatakan nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah ya? Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Nikah, saya nikah kamu, pekan depan saya cerai kembali. Ini kata Nabi SAW diharamkan sampai pada hari kiamat. Dulu Allah haramkan, kemudian dibolehkan karena Nabi, para sahabat berperang dulu. Dibolehkan. Kemudian kata Nabi SAW diharamkan kembali oleh Allah sampai pada hari kiamat. Nah, Ibnu Abbas meninggal masih berpendapat yang ini, yang boleh. Sampai meninggal. Sekarang datang kita, zaman setelahnya. Apa kita anggap persis Ibnu Abbas? Wah, ada khilaf. Ibnu Abbas kan membolehkan. Tidak dianggap. Kenapa? Menyelisih dalil. Paham ya? Nah, sekarang musik contohnya lagi. Kan ada ulama yang membolehkan. Sampai Ibnu Hazm melihat Ibnu Hazm dianggap tidak persisan ini, tidak dianggap. Kenapa? Menyelisih hadits yang jelas. Kata Nabi SAW dalam hadits, ya, akan datang satu kaum yastahiluna al-harir, ya, menghalalkan sutra dan menghalalkan musik. Berarti ini haram. Karena Allah Nabi sebutkan akan ada orang yang menghalalkannya. Nah, kenapa dia berpendapat boleh? Ini menunjukkan bahwa intinya memang kita belajar. Harus belajar. Jadi itu kesimpulannya, bahwa tidak semua ada perselisihan itu yang dianggap perselisihannya. Kecuali kalau memang perselisihannya mu'tabar, dianggap sebagai perselisihan. Nah, ini sudah dalam masalah fikih kita ya saling berlapang dada. Nah, ya, tidak boleh saling memaksakan. Apalagi kita subhanallah di sini datang para teman-teman, masya Allah, para ustaz guru-guru kita, masya Allah. Mungkin kita tanya, ini lain pendapatnya. Ustaz lain, lain misalnya lain pendapatnya. Apa yang kita ambil yang mana ini? Lain-lain pendapatnya. Ustaz ini, bukan ini, lain lagi. Ya, kita bingung sendiri. Nah, jadi perkara tersebut ada keluasan. Kemudian perkara yang kedua, pertanyaan tadi masalah utang. Itu namanya hawalah kalau dalam bab fikih. Mentahwil, memindahkan utang itu boleh. Itu boleh. Misalnya saya punya utang kepada si A, tapi saya punya piutang kepada si B. Saya telepon dia, kamu tidak usah bayar ke sini, bayar saja sama sana. Langsung, karena saya punya utang. Ya kan? Tapi ketika itu sama nilainya. Tapi kalau misalnya utang saya 10 juta, piutang saya 5 juta, berarti masih kurang 5 juta. Tambah lagi, masih jangan sudah bayar impas. Itu belum, jumlahnya berapa? Kalau sampai saya itu boleh. Tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Kesimpulannya, itu boleh. Tidak ada pelanggaran syariat. Memindahkan utang. Ya, selama semua ridho dengan itu, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga tadi. Yang ketiga. Doa khatam Quran. Masya Allah. Doa khatam Quran. Bagaimana ini? Mau dijawab apa ini? Doa khatam Al-Quran itu tidak ada dalam hadits. Satu huruf pun dalam hadits tidak ada. Doa khatam Al-Quran. Para ulama di Saudi pun memang yang saya tahu mereka juga ada yang mengingkari itu, mengingkari Imam Masjidil Haram membaca itu. Karena Nabi SAW itu mengkhatam Al-Quran, ya, bahkan Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran dalam beberapa malam saja. Bahkan satu malam salat malam khatam 30 juz. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak ada dari mereka mengkhatam Al-Quran baca itu. Tidak ada. Hanya memang sebagian para a'immatul masajid, imam-imam masjid membaca doa itu. Kalau bertanya misalnya pendapat pribadi saya, kalau saya pribadi saya katakan itu tidak ada sunnahnya. Kalau saya ya, tapi kan saya tidak menyebarkan itu dan saya tidak menyalahkan orang. Yang jelas kita berpendapat dan mengamalkan, hari kiamat kita di depan Allah ditanya, apa dalil kamu? Siapkan jawabannya, itu saja. Kenapa kamu amalkan? Ulama itu, ya Allah, ulama itu. Dalil, ulama bukan dalil.
Dalil itu Al-Quran dan Sunnah kan. Makanya saya katakan kita tidak mengingkari, silahkan amalkan saja. Ya, segala sesuatu yang sudah jelas dalam syariat kita. Tidak ada yang satu huruf pun tidak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kami alpakan sedikit pun dalam Al-Qur'an, dalam syariat. Semua diajarkan. Taraktum al-bayda, kata Nabi, saya tinggalkan kalian dari sesuatu yang putih, bersih. Lailiha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. Jelas semuanya. Ya. Jelas ya? Dan tidak dipungkiri ya, mereka amalkan ke setiap, apalagi lebih lama doanya daripada berdirinya. Berdoa panjang, doa nangis-nangis orang. Nah, kalau kami di Yaman tidak ada yang seperti itu. Kalau dari imam masjid, para masyayikh, guru-guru kita tidak ada yang membaca doa itu. Ya, kalau di sana mereka juga punya, mungkin ulama mereka sudah tanya, mungkin sebagian membolehkan, wallahu alam. Jelas kalau ditanya dalilnya itu dalam sunnah nabawiyah tidak ada. Kita membaca doa khatam Al-Quran. Tapi sekali lagi saya tidak pernah mengingkari orang yang membaca itu. Saya tidak pernah mengingkari. Bahkan kalau misalnya saya selalu di belakang imam yang membaca, saya tetap berdiri juga. Saya tidak batalkan salatku, saya keluar, apa yang bid'ah ini, enggak. Ya. Jelas ya? Ya Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan pertanyaan. Bismillah, Afwan Ustaz, yang mana saya dahulukan ketika saya ketinggalan sholat maghrib dan isya, dan saya kerjakan di waktu jam 2 atau jam 3 malam, karena saya sedang keluar kota ambil gabah Ustaz. Dan bagaimana hukum salat saya Ustaz? Ulang. Yang mana saya dahulukan ketika saya ketinggalan sholat maghrib dan isya, dan saya kerjakan di waktu jam 2 atau jam 3 malam, karena saya keluar kota ambil gabah Ustaz. Dan bagaimana hukum salat saya? Keluar kota, bukan safar. Hah? Bukan safar atau safar? Bukan safar. Iya. Hah? Baik. Perlu dilihat asalnya. Ini kan kita bicara yang tidak safar ya, berarti biasa. Perlu diingat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hak Allah itu lebih dahulukan daripada hak siapapun. Ini perlu diingat, ini asal. Bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat itu kita dahulukan. Apapun kegiatan kita, ya, dahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ilmu sedikit di dalam Al-Qur'an, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini sudah sholat, Allah ancam masih celaka. Siapa? Mereka-mereka yang sholat tapi sahun. Apa makna sahun? Sahun di sini ada 3 maknanya. Semuanya benar. Semuanya tercakup dalam makna sahun. Pertama, orang yang sholat tetapi sengaja mengakhirkan waktu sholat tanpa ada udzur yang dibenarkan. Ini sahun ini. Kenapa? Karena innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, salat itu untuk orang beriman sudah ada waktunya. Ya kan? Ya, kalau kita mau akhirkan, kapan kita mau? Untuk apa ada salat? Untuk apa ada waktunya? Kapan kita mau kita salat? Terus untuk apa ada waktunya? Dalam Al-Quran Allah jelaskan 5 waktu salat. Dalam hadits Nabi rinci waktunya. Ya kan? Kalau kita mau akhirkan sengaja tanpa udzur, ya untuk apa ada waktunya? Salat saja kapan ada kesempatan. Nah, di sini letak kekurangan kita. Ya. Ini diantara makna sahun, mengakhirkan waktu salat sampai dia salat di akhir waktu tanpa ada udzur. Ini diancam. Ketika perang para sahabat, tahu pernah dengar namanya salat khauf? Salat khauf dalam keadaan perang. Ketika mereka berperang, berkecamuk perang, ya, turun perintah salat khauf. Yang turun bukan akhirkan saja, ya, kan tidak mungkin kita katakan orang musyrikin. Para sahabat mengatakan orang musyrikin, tunggu dulu, berhenti dulu, kita sholat dulu. Nah, mereka tidak sholat, ya kan? Maka yang ada dari Allah turun perintah sholat khauf. Bagaimana caranya berkecamuk perang? Nabi mengatakan, yumi'u iman biroksi, berisyarat dengan kepala kalian. Walaupun kalian di atas kendaraan kalian, walaupun kalian berlari dan berjalan, sholat.
dalam keadaan berperang ketika masuk waktunya. Kata ulama ini jelas menunjukkan berarti memang sholat pada waktunya. Nah kita apa yang menghalangi kita? Bukan perang juga. Ini perang loh, perang uzur syar'i loh. Yang kata Nabi, ya, zurwatus sanam al-jihad fisabilillah. Ibadah apa tingkat Islam paling tinggi? Zurwatus sanam. Yang paling puncaknya adalah jihad fisabilillah. Dan bersama dengan itu mereka sholat dalam keadaan itu. Apa uzur kita di depan Allah nanti? Kan lucu, kenapa kamu akhirkan sholat? Sibuk kerja. Bukan alasan. Yang pertama, ini umum ya. Tapi kan kita tidak tahu keadaan sebenarnya, mungkin ya bukannya memang, apalagi dia melihat ini kewajiban menafkahi anak dan istri. Susah Ustaz, pekerjaan saya Ustaz. Ya, makanya kita nasihatkan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Rezeki Allah lapang, luas. Dan ketika kita dahulukan hak Allah, rezeki Allah terbuka di situ. Hanya tinggal keyakinan yang kurang yakin saja sebenarnya. Itu di sini perbedaannya. Ya. Di sini perbedaannya. Kalau kita yakin, kita dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itulah salah satu sebab jalur pintu-pintu rezeki terbuka. Ketika kita dahulukan hak Allah. Hanya ini mungkin jarang yang tahu. Manusia kebanyakannya hanya bersandar kepada sebab kauni. Rezeki ada dua sebabnya. Ada namanya sebab kauni dan ada sebab syar'i. Sebab kauni itu bekerja. Ya. Kerja cari uang dapat gaji. Ya, kerja cari uang dapat gaji. Ini sebab yang datangnya rezeki. Tapi ini ikhwan, sebab kauni saja. Apa itu kauni? Sebab hubungan sebab akibat. Misalnya paku masuk ke dalam kayu ini. Sebabnya apa? Karena saya pukul dengan palu-palu. Ini namanya ada sebab kauni, sebab akibat. Paham? Nah, kerja sebab datangnya rezeki. Itu sebab kauni namanya. Saya kerja dapat gaji. Itu sebab kauni. Ada sebab akibat. Tetapi ini cuma sebab. Ada sebab yang kedua. Dan ini sebab utama. Sebab syar'i namanya. Itu apa? Bertakwa kepada Allah. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah janji. Allah mudahkan urusannya, bukakan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah bukakan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Itu janji Allah. Dan ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Bukan Allah sebutkan yang paling banyak dalam Al-Quran sebab kauni. Karena ini sudah dipahami manusia, akal sehat. Bekerja, dapat uang. Tapi yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sebab syar'i. Kenapa? Kata para ulama, ini syarat bahwa ini yang paling banyak dilupakan. Ya. Sebab kauni, ikhwan, sebab kauni, jangan kita bersandar penuh dengan sebab itu, kauni. Kenapa? Ini sebagai sebab saja. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, tidak akan pernah terjadi. Saya contohkan ya, api. Api adalah sebab kauni, sebab akibat yang bisa membakar, betul? Ya kan? Ya, api itu sebab, hubungan sebab akibat membakar kuat. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, dilempar ke dalam api, saya tanya, terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa? Allah tidak takdirkan itu. Dilempar ke dalam api, kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Selamatlah Nabi Ibrahim. Apa kita masih mau bersandar kepada sebab? Ya. Banyak manusia bersandar pada sebab ini saja. Pokoknya ini, pokok kerja, usaha, dia lupa sebab yang kedua. Ya sudah. Ini kalau walaupun kuat pengaruhnya, tapi kalau Allah tidak takdirkan ini, tidak pernah terjadi. Ini sebagai sebab saja, perantara. Nah, berarti kita bersandar kepada pencipta sebab. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dilupakan sebab syar'i. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan mereka rezeki, berkah dari langit dan bumi. Itu yang banyak disebut dalam Al-Qur'an. Nah, makanya caranya kalau mau dapat rezeki, tempuh sebab syar'i, tempuh sebab kauni. Gabungkan dua-duanya. Rezeki akan jalan. Jangan kerja. Salat diabaikan. Salat sampai jam 3, salat Isya. Bagaimana itu? Hah? Ya. Ini memang ya di sinilah letak manusia ya, butuh memang banyak belajar, butuh diingatkan. Apalagi kita kadang katakan dunia akhirat 50-50, jangan terlalu 50-50, banding 50-50.
Seimbangkan, betul. Nabi pernah mengatakan di depan para sahabat, dunia dan akhirat permisalannya seperti kalian mencelupkan jari kalian di laut. Angkat, apa yang tetes jatuh dari dua tetes itu adalah dunia, laut itu akhirat. Memang itu makna 50-50. Yang kata Nabi, rakaatul fajri khairun min ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang paling kaya di dunia sekarang? Nomor 1. Walaupun mereka bergabung semua, para sultan-sultan ini, banyak uang bergabung semua, masih lebih kaya orang yang 2 rakaat sebelum subuh. Nabi yang katakan 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Itu pun mereka berapa persen yang dunia dia pegang. Kita membandingkan, ini masih yang sunnah, belum yang wajib. Tidak bisa. Ya kan? Banyak orang begini kepada anaknya. Dan ini mungkin dianggap nasihat paling bagus dari orang tua. Nah, sekolah tinggi-tinggi. Ya. Kejar duniamu, nak. Kejar duniamu, jangan lupa sholat. Ya. Ini sudah dianggap wasiat atau nasihat orang tua yang paling bagus dari anaknya. Udah suruh anaknya, Masya Allah, tinggi-tinggi sekolah, kejar dunia, banyak bukan uang. Ya. Jangan lupa sholat. Dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu berupa negeri akhirat. Kata Allah, jangan lupa bagian di dunia. Terbalik. La ilaha illallah. Allah katakan kejar akhiratmu, tapi ada bagian di dunia. Jangan di masjid terus sholat. Bukan itu juga. Ada bagian di dunia, kata Allah. Jangan lupakan. Kamu butuh makan, kamu butuh nafkah anak dan istrimu, kamu butuh tidur. Paham? Makanya ketika 3 orang datang kepada Aisyah bertanya dengan ibadah Nabi di rumah, bagaimana ibadah Nabi di rumah? Ya kan? Aisyah bercerita ibadah Nabi di rumah begini, begini. Maka 3 orang ini mengatakan, yang pertama, kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang kedua, kalau begitu saya akan puasa terus, tidak mau makan, tidak mau berbuka. Yang ketiga mengatakan, kalau begitu saya akan membujang terus, tidak mau menikah, saya mau ibadah. Woi, luar biasa. Mau bujang terus, mau jomblo sampai mati. Dilaporkan ucapan mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wallahi inni akhsyakum wa atqakum lillah. Saya yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan saya yang paling bertakwanya kepada Allah dari kalian. Saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga makan. Saya beribadah, saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Ini ucapan terakhir, diperhatikan. Siapa yang benci sunnahku, syariatku, bukan dariku. Berarti beribadah, beramal, tapi juga ambil perkara dunia, itu syariat Nabi, sunnah Nabi SAW. Betul tidak? Ya. Setelah disebutkan, saya makan juga, saya tidur juga, saya juga menikah. Ini bagian dunia semua. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan ini, ya, membenci ini semua, membenci sunnahku, bukan dariku. Berarti kita beribadah, kita ambil juga dari dunia. Hanya kan porsinya yang beda. Kita lain. Ya. Itulah manusia. Memang betul-betul butuh banyak, ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat terakhir, ya, sudah jam 7. Saya ada pertanyaan. Ya, saya berikan satu ilmu sedikit, faedah, bahwa kata para ulama, faedah terkecil, perhatikan, faedah terkecil ilmu agama, ya, faedah terkecil ilmu agama adalah minimal seorang itu mengetahui hakikat dunia. Saya ulangi. Faedah terkecil dari ilmu agama itu seorang hamba mengenal dan mengetahui hakikat dunia. Ini faedah terkecil dari ilmu. Kenapa? Karena orang belajar dengan ilmunya, dia dengan keimanan, dia mempelajari agama Allah, dia akan tahu bahwa ini dunia itulah hakikatnya. Dia tidak tertipu dengannya. Ketika Qarun diberikan harta yang banyak, ya, sampai kata Allah, inna mafatihahu latanu bil usbatil quwa. Hartanya Qarun tidak mampu dipikul oleh 7 orang yang kuat. Saking banyaknya hartanya Qarun. 7 orang kuat tidak mampu pikul banyaknya uangnya. Dia keluar pamerkan hartanya. Dia pamerkan, diperlihatkan manusia. Perhatikan, berbeda manusia menyikapi hartanya Qarun. Allah, qala alladziina utul wa qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana misla ma utiya Qarun. Orang-orang yang hanya pikirannya dunia saja, himmahnya, cita-citanya hanya dunia, mereka mengatakan, duhai seandainya saya juga punya seperti itu. Ini ada yang inginkan.
Ketika Korun memperlihatkan, dia pamerkan hartanya, ini hartaku. Kata Allah, orang-orang yang terfitnah dengan dunia, orang-orang yang cita-citanya hanya dunia, mengatakan, doa seandainya saya punya seperti itu. Setelahnya kata Allah, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa ma yulaqaha illa sabirun. Kata Allah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ada ilmunya, ilmu agama, mengatakan kepada orang-orang yang mengejar dunia, celaka kalian. Balasannya Allah jauh lebih baik daripada apa yang Korun punya. Ini jelas kata para ulama, berarti faidah dari ilmu agama minimalnya kita tahu dunia itu hina. Itu jelas ayatnya. Tapi kalau kita belajar, tapi kita masih cenderung condong kepada dunia, ya, lain dari akhirat, berarti belum bermanfaat ilmu yang kita dapat. Ya kan? Ini faedah. Kata para ulama, ini faedah terkecil dari ilmu. Minimal dia tahu dunia hina. Dunia itu hina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, karena Ya. waktu kita terbatas, masih kita ambil 2 pertanyaan terakhir. Satu dari Satu. penanya Oh, ya. langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan atas apa hukumnya itu orang yang mati, dia turun ke rumah mau bawa ke kubur, dipotongkan ayam yang di belakangnya. Itu Pak Ustadz saya mau tahu. Heeh. Oh, disembelihkan ayam sebelum diantar ke kuburan. Ya, Oh, ini ada ya? Saya baru tahu. Masya Allah. Hukumnya? Masya Allah. Ah, ini dilihat. Kalau disembelihkan ini, ya, untuk ruh, yang baik-baik, disembelihkan untuk ruh arwahnya yang sudah meninggal, agar tenang di sana. Apalagi sekarang kadang saya pernah dengar kalau 7 hari disembelihkan kambing, ditanya untuk apa? Kendaraannya di akhirat. Hah? Kalau disembelihkan untuk ruh, ini jelas syirik akbar. Syirik besar, jelas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakanlah ya Muhammad, salatku, sembelihanku hanya untuk Allah. Hidup dan matiku hanya untuk Allah, la syarikalah. Ya? Nah, ini yang bahaya, dilihat keyakinannya. Kalau hukum asalnya kita sudah jelas itu sudah jelas bahwa itu tidak ada contoh. Nabi meninggal juga tidak pernah Abu Bakar tunggu disembelihkan dulu ayam. Abu Bakar meninggal, para sahabat ada disembelihkan binatang dulu baru diantar. Itu jelas, itu hanya kebiasaan adat kita, ya, kebiasaan. Jelas ya? Nah, saya ingatkan sedikit bahwa adat istiadat hukum asalnya sah-sah saja, boleh saja. Saya contohkan ya, cium tangan orang tua ini adat. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah kita diperintahkan cium tangan orang tua. Tidak ada. Ini adat. Kebiasaan kita. Cium tangan. Mau pergi cium tangan. Karena di Arab, seperti di Yaman, di Arab Saudi itu lain. Cium jidatnya. Ya, tidak kan adatnya? Mereka orang tua dicium jidatnya. Pulang. Pergi. Kalau dia cium tangan. Tidak kenal mereka cium tangan. Tidak kenal. Kita yang cium tangan orang tua. Di sana yang cium jidatnya. Itu penghormatan kepada orang yang lebih tua. Ini namanya adat istiadat. Saya tanya, apakah ini melanggar syariat? Tidak. Silahkan. Bahkan ini masuk dalam firman Allah, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Berarti hukum asalnya, adat istiadat itu boleh, sah-sah saja. Hanya ketika ada yang sudah menjadi adat kebiasaan dan melanggar syariat, melanggar hukum-hukum Allah, tidak boleh lakukan. Paham? Berarti asalnya boleh, selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Boleh. Nah, menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu dilarang. Keras larangannya dalam Al-Qur'an. Maka jawabannya wallahu alam itu tidak diperbolehkan dan tidak tuntunan dalam syariat dalam perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pertanyaan para Ustaz. Kita ambil. Bismillah. Apakah boleh menggeser kotak infak ketika sedang khutbah Jumat? Ah, Masya Allah. Nah, ini masih banyak dilakukan ya. Ada hadis di dalam hadis yang sahih. Nabi menyebutkan siapa yang bermain-main dengan batu. Bermain-main dengan batu ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka dia telah berbuat sia-sia. Karena khutbah itu wajib didengar, harus didengarkan.
Perhatikan, main-main batu kecil, ya. Nabi mengatakan ini sudah Jumatnya sia-sia. Ada lagi hadis yang lain mengingatkan orang yang bicara. Ada orang bicara hari Jumat, hehe, jangan ribut. Ya, dia tegur dengan ucapan, jangan ribut. Kata Nabi faqadul lagaut, kamu telah berbuat sia-sia. Kamu juga yang menegur, kamu juga berbuat sia-sia. Paham ya? Nah, sekarang kan banyak orang main handphone, main ini, itu melalaikan. Tidak boleh. Itu di hari Jumat kita harus dengarkan khotib. Mendengarkan khutbahnya. Termasuk mungkin, wallahu alam, masuk dalamnya menggeser foto infak. Gerak. Ya. Tapi kalau misalnya sholat di masjid, ya sholat kita di pinggir jalan. Kita duduk, dengarkan infak. Ambil saja sedikit. Karena kalau kita lihat, pernah terjadi, didiamkan. Tidak mau. Jamaah berdiri, kasih jalan ke celengan. Ribut di masjid. Kacau lagi masjid, semua bicara lagi, gara-gara kita. Semua bicara semuanya. Gara-gara kita, dia mau dia. Begini terus. Nggak boleh. Jamaah berdiri, celengan kasih jalan. Begini sedikit. Nah, sudah. Selesai. Sambil kita ingkar dalam hati, ini membuat. Nah, tapi kan mudaratnya lebih besar. Tidak ada masalah insya Allah. Hanya kalau kita yang di masjid kita, misalnya kita paham dengan sunnah, ya, hendaknya jangan nanti selesai salam baru geser. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu yang membatasi kita, tutup acara tanya jawab pada pagi hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz untuk menyampaikan ilmu agama Allah. Selanjutnya kepada Pak dan saudara muslim kami sampaikan bahwa insya Allah masih ada sesi berikutnya di Masjid Ar-Rahmah sekitar pukul 10 dengan pembahasan Kamilau Akidah para As-Salaf. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi menyelenggarakan acara program tanya jawab pada hari ini, yaitu Yayasan Luar TV, Radio Al-Sunnah Sidrap dan Ahlu Sunnah Peduli, Dirham TV, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga menjadi pemberat timbangan di hari kemudian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.